Halo, assalamualaikum, selamat datang di channel Badutong. Video kali ini kita akan belajar Excel lagi, tapi ini next level dari Excel ya. Kalau kemarin kita hanya belajar tentang menu-menu yang ada di Excel, kemudian formula, kemudian tips and triknya. Nah, untuk yang video kali ini kita akan belajar Power Query. Jadi itu Power Query ini apa sih gitu? Makanan apa sih Power Query ini? Jadi Power Query ini pertama kali dikenalkan itu di Excel 2013 teman-teman. Dulu itu tersedianya sebagai add-in, jadi teman-teman harus mendownloadnya di website Microsoft. Tapi untuk Power Query yang sekarang ini, yang di Excel 2016 atau mungkin Excel 2019, atau teman-teman sudah mempunyai Office 365 seperti punya saya nih, saya menggunakan Office 365, itu Power Query itu sudah tersedia otomatis gitu teman-teman. Jadi teman-teman tanpa perlu menginstal add-innya gitu. Jadi apa sih manfaat dari Power Query ini teman-teman? Jadi kalau teman-teman mau mengakses Power Query, letaknya ada di sini. Ada di menu data. Jadi Power Query itu ada 4 hal ya teman-teman dapat melakukan. Pertama itu connect, jadi menyambung itu teman-teman. Jadi menyambung apa sih yang dapat disambungkan oleh Power Query? Berbagai macam database teman-teman, seperti Excel, kemudian CSV atau TXT ya, kemudian database dari website, MySQL dan lain-lain. Banyak banget di teman-teman di sini. Teman-teman bisa melihatnya di sini. Nah ini data-data yang bisa teman-teman sambungkan atau connect melalui Power Query. Kemudian setelah teman-teman connect datanya, teman-teman bisa mentransform. Transform itu ya seperti ini, mengolah data, mentransformasi ya teman-teman. Bisa menambahkan kolom baru, mengurutkan data, mengubah format gitu, dan lain-lain. Kemudian setelah itu Power Query juga dapat digunakan untuk combine data. Combine data itu bisa dari, yaitu tadi dari file yang Excel dengan MySQL, pengen di combine bisa, pengen ditransform juga bisa gitu teman-teman. Selanjutnya adalah manage. Nah kalau yang manage ini ya kita untuk untuk memanage dari ininya, dari data-data yang kita buat tadi, yang sudah kita transform gitu. Fiturnya sih banyak banget ya teman-teman. Bisa juga Power Query ini digunakan untuk merge data ya. Jadi kita sudah punya data, ingin ditambahkan ya mungkin seperti ini ya, seperti VLOOKUP, nanti bisa teman-teman menggunakan Power Query ini, tapi tidak menggunakan rumus VLOOKUP, tinggal klik saja gitu. Jadi mudah banget sih kalau Power Query ini teman-teman. Mungkin untuk lebih jelasnya, karena Power Query ini sangat luas ya teman-teman, mungkin untuk video yang kali ini kita hanya pengenalan saja ya teman-teman. Jadi saya akan mencontohkan cara menggabungkan beberapa file ya teman-teman, file atau tabel lah, tabel ada 3, nanti ada 3 tabel. Saya akan combine gitu menjadi satu tabel. Caranya sangat mudah. Kita cari datanya dulu teman-teman, get data from file. Karena yang ingin saya gabungkan ada 3 file sekaligus, teman-teman tidak bisa menggunakan Excel, CSV atau ini biar sekaligus gitu dalam satu folder gitu teman-teman. Teman-teman pilih yang ini, from folder. Kemudian teman-teman cari letak folder penyimpanannya. Nanti kalau teman-teman membutuhkan contohnya, nanti akan saya buatkan link untuk mendownload ini ya, kalau teman-teman mau belajar Power Query ini.
Nah, saya pilih yang ini, data per provinsi TXT. Nah, data ini saya juga dapat dari channel ini ya, channel YouTube juga, dari yang belajar Power Query juga. Terima kasih, ini datanya Bang ya. Saya juga belajar, akhirnya bisa belajar Power Query. Nah, saya pilih yang ini ya teman-teman. Di sini itu sebenarnya ada beberapa file ya, karena saya tadi pilihnya from folder, jadi filenya nggak nampil nih teman-teman. Jadi kita pilih saja foldernya, kemudian kita open. Kita tunggu sebentar. Nah, itu ada connectingnya. Nah, di sini folder yang tadi itu ada 3 file teman-teman. Namanya ada Provinsi Bali, Bangka Belitung, dan Banten. Ini semua file tadi yang di dalam folder tadi itu extensionnya itu .txt. Nah, kalau teman-teman combine saja, ya udah. Kalau kan teman-teman pengen combine saja, berarti ya udah tinggal combine saja, ini langsung otomatis akan di-combine. Nah, kalau di load ini ya udah sama aja sih, dari gabungan dari 3 file ini langsung akan di load menjadi list-list tabel gitu teman-teman. Nah, ya tinggal daftar-daftarnya ya teman-teman. Nah, kalau transform ini berarti datanya akan kita olah gitu teman-teman. Jadi mungkin kita akan menambahkan kolom baru, menghapus kolom, atau ya pingin memasukkan formula gitu, bisa. Nah, ini dengan menu yang transform ini. Nah, ini tinggal kebutuhan teman-teman nanti pengen apa, karena untuk yang tutorial yang saya yang pertama ini, karena hanya ingin combine data, pengen combine saja, berarti saya coba langsung load aja ya teman-teman ya. Nah, di sini akan muncul seperti ini nih, load data per provinsi. Nah, ini jadi ini ada 3 row. Kenapa? Karena ya kita hanya ingin mengeload tadi saja. Tapi kalau kita ingin mengcombine isi dari file ini, teman-teman pilihnya ya combine lagi. Kita edit dulu di sini teman-teman. Bisa teman-teman klik kanan edit, bisa juga teman-teman arahkan kursornya ke sini sampai nanti ada ini menu seperti ini. Nah, nih kita klik edit dulu ya teman-teman, biar teman-teman bisa melihat Power Query-nya. Nah, ini Power Query-nya seperti ini teman-teman tampilannya. Jadi di sini tampil kontennya, kemudian ada file name-nya Excel-nya, kemudian extension-nya, data aksesnya, data modify, data create, semuanya ini muncul di sini banyak. Kemudian ada pet log, tadi file ini diletakkan di mana, disimpan di mana. Nah, karena yang kita gunakan kan hanya kontennya saja teman-teman, kita nggak membutuhkan yang ini, berarti kita hapus saja. Cara menghapusnya teman-teman di sini klik dulu, klik kanan, pilih yang ini, remove other column. Berarti yang di remove selain kolom yang ini ya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kemudian teman-teman klik yang ini nih, combine file, karena tadi kita akan mengcombine 3 file tadi kan, yang data provinsi itu kita klik. Nah, query bekerja, kemudian kita tunggu. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman nih. Ada berapa nih? Nah, yang ditampilkan di sini hanya sedikit ya teman-teman, nggak ditampilkan semuanya. Oh iya, sebagai informasi, Power Query ini dapat digunakan untuk mengcombine file Excel yang row-nya itu jumlahnya bisa berjuta-juta. Kalau kita mengcombine Excel kan row Excel itu kan terbatas ya teman-teman, hanya 1 juta sekian, dan kolomnya juga terbatas. Nah, tapi kalau teman-teman ingin mengcombine menggunakan Power Query, itu bisa berjuta-juta teman-teman. Saya pernah menggunakan Power Query ini, datanya sampai 5 juta row gitu bisa. Tapi ya saya tidak bisa menampilkan ini di dalam Excel ya, data yang sebanyak 5 juta ini. Saya hanya menampilkannya dalam bentuk pivot table. Jadi saya olah lagi menggunakan pivot table gitu teman-teman.
Oke, tampilannya seperti ini teman-teman. Kita klik OK saja. Nah, ini Power Query-nya bekerja teman-teman. Nah, ini sudah muncul datanya. Nah, di sini itu ada query yang sudah dilakukan oleh Power Query teman-teman. Nah, kita sih tidak perlu yang ini nih. Ini ada step-stepnya ya teman-teman. Nah, step-step ini didetailkan di sini di sebelah kanan ini. Jadi pertama itu kita tadi load source-nya, kemudian remove other column. Kita kan tadi menghapus kolom ya teman-teman. Kemudian di sini ada filter, kemudian ada info. Nah, ini semuanya sudah dikerjakan oleh Power Query-nya. Nah, kalau sudah seperti ini artinya datanya sudah tercombine. Kita lihat ya, Provinsi Bali, kemudian ini banyak sih datanya teman-teman. Nah, kemudian ada Provinsi Bangka Belitung. Nah, ini datanya itu sudah tercombine teman-teman. Nah, kalau pengen menampilkan data ini di Excel, teman-teman tinggal close and load ini aja. Kita coba ya. Kita tunggu. Nah, cepat kan teman-teman. Tapi kalau teman-teman mengcombine file, kalau teman-teman copy paste ya, pasti lama. Apalagi filenya banyak. Ada berapa? 36 provinsi atau 38 provinsi. Ya akan membutuhkan waktu. Kalau menggunakan Power Query, teman-teman tinggal berapa klik doang kan tadi kan. Nah, di sini ada query-nya nih teman-teman yang sudah dilakukan oleh Power Query. Nih, datanya ini ada 1968 row. Ya ini karena contoh saja sih ya. Saya contohnya nggak sampai jutaan row, ini hanya 1900-an row. Tapi ya ini mudah-mudahan sudah bermanfaat untuk teman-teman gitu. Nah, itu untuk combine saja ya teman-teman. Nah, tapi kalau teman-teman membutuhkan, saya tidak ingin combine dong. Saya pengen langsung ke pivot. Lah, kalau datanya seperti ini berarti yang teman-teman bisa pivot ya hanya ini aja nih, nama produknya saja. Tidak bisa yang lain karena data di sini, data alamatnya ini kan masih gabung ya, ada data kelurahan, kemudian kata kecamatan, kabupaten, provinsi, dan kode posnya itu jadi satu teman-teman, jadi satu kolom. Nah, ini data ini bisa teman-teman olah menggunakan Power Query. Nah, bisa teman-teman pisah. Kalau teman-teman biasanya pisah kan data, kemudian pakai text to column kan ya teman-teman, pakai yang ini kan. Nah, kalau datanya seperti ini ya ribet nih teman-teman. Atau teman-teman sudah menonton video saya yang sebelumnya itu yang menggunakan Ctrl E ya, atau apa namanya dulu, fill ya teman-teman, fill itu bisa juga sih untuk memisahkan ini, tapi lama teman-teman. Apalagi kalau datanya jutaan nih, si Excel ini memprosesnya akan lebih lama. Tapi kalau dengan Power Query akan lebih cepat teman-teman untuk cleansing datanya. Karena nanti untuk yang cleansing ini saya lanjutkan di video yang saya selanjutnya ya teman-teman, karena kalau saya jelaskan sekarang pasti akan berjam-jam gitu tentang Power Query ini. Jadi saya cukupkan dulu untuk tutorial saya yang kali ini. Jadi tutorial kali ini itu hanya combine dari tiga file ya teman-teman. 3 file menjadi satu gitu, satu tabel. Caranya sangat mudah. Kalau teman-teman nggak punya tadi QTools ya, untuk combine beberapa tabel menjadi satu, teman-teman bisa menggunakan Power Query ini. Tapi kalau untuk Power Query sih sebaiknya datanya itu sudah data terstruktur ya teman-teman. Sudah. Nah, ini ada kolomnya itu dari 3 file itu. Sebaiknya sih kolomnya sama gitu, jadi agar nanti tercombine dengan sempurna gitu teman-teman. Oke, saya cukupkan video kali ini, semoga bermanfaat. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa sampaikan di kolom di chat, atau bisa teman-teman juga melalui Twitter saya, ada di deskripsi. Sekian dulu tutorial kali ini, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam.